gimana kabar kalian? Nah, kalian percaya bahwa kalian semua pasti dalam keadaan yang sehat. Yes. Dan penuh apa kalian? Sukacita. Dan di sini kita bersama-sama Pak Yanto, Kak Lia, Kak Regina akan bersama-sama untuk memimpin ibadah online hari ini bersama adik-adik di rumah. Ya. Ayo, adik-adik yang sudah siap ibadah, ayo kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan karena Tuhan kasihnya amat sangat besar bagi kita. Asik. Pak Oke. Yanto. Pak Yanto semangat kan? Ya, kita ajak ya semua yang di rumah. Di sini kita sama-sama menyanyikan satu pujian. Yes. Lagu apa ya, Kak Regina? Lagu setinggi-tingginya langit. Asik, ya. Asik, ya. Oke, yuk semua berdiri yang di rumah. Ayo. Semangat ya. Ya, berdiri ya. Yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyanyi ya Iya. dengan penuh sukacita memuji Tuhannya. Nah, tahu nggak adik-adik, kalau hari ini tadi yang memuji Tuhan tadi, yang kalian lihat, itu anak-anak dari kelas berapa ya? Kelas Abraham dan kelas Ishak Pak Yanto. Wah, luar biasa ya Lia ya. Wah, sangat luar biasa ya. Wah. Yang kelas lain juga jangan mau kalah ya. Iya, Ayo, benar. kita juga sama-sama Mulai dari ya. kecil kita harus semakin semangat untuk memuji Tuhan. Oke, nanti ada jadwalnya ya, masing-masing kelas memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ya. Asik. Ya. Ya. Pak Yanto dan Kak Lia, kasih Tuhan kepada kita itu sudah terlalu besar dan teramat besar. Betul. Nah, Betul. untuk itu hendaknya kita itu setiap hari membutuhkan, kita memang membutuhkan Tuhan untuk berkomunikasi atau untuk meminta perlindungan, pertolongan. Oleh karena kita harus semakin hari semakin rajin untuk berdoa. Ya, biar kita bisa semakin dekat nih sama Tuhan kita. Iya, betul. Ini Pak Yanto ya. Gimana Pak Yanto? Pak Yanto Iya. doa juga nggak tiap hari? Wah, bukan hanya berdoa, kita juga harus memuji Tuhan. Kita juga harus bisa bersyukur sama Tuhan. Iya. Nah, salah satu ucapan syukur kita adalah memberikan persembahan adik-adik. Iya, Ya kan? benar. Persembahan itu adalah ucapan syukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita, sudah menjaga kita dari hari lepas hari. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan ya. Caranya gimana kalian? Caranya nih, Gimana karena kalian? kita lagi online, jadi adik-adik minta tolong papa sama mama untuk ditransferkan ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Iya. Ya, nanti kalau mau lebih gampang lagi, tinggal di scan barcode pada di pojok Iya. sini atau pojok sini nih ntar keluar ya. Iya. Oke? Oke. Nah, adik-adik, sambil kita memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan Yuk kita sama-sama. nyanyi dengan penuh sukacita. Bersyukur pada
Ya, Jadi, yuk. Kita. tangannya dilipat, terus matanya ditutup, nggak boleh lirik-lirik. Kita membawa persembahan kita dengan penuh sukacita dan syukur ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Hingga sampai saat ini kami boleh selalu dalam kondisi yang baik. Kami juga mengucap syukur jika pada saat ini kami bisa memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan yang sudah kami sampaikan, kami berikan ini dengan penuh sukacita dan kasih, boleh diberkati Tuhan menjadi alat yang layak untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di bumi ini. Biarlah gereja kami pun semakin bertumbuh, semakin banyak yang bisa dilayani, semakin banyak yang bisa mengenal akan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ayo anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita lebih serius. Ya, duduknya yang rapi sebelum firman Tuhan mau disampaikan. Kalian tahu, Kak Lia, Kak Lidina, siapa yang mau menyampaikan firman Tuhan? Siapa ya? Ayo, siapa? Ada seorang yang amat sangat kita rindukan karena semenjak pandemi nggak pernah kelihatan. Ayo, adik-adik tahu nggak? Aku tahu. Oh, karena kita Siapa? tahu. Siapa? Pasti yang sudah lama nggak pernah bercerita dan dirindukan anak-anak adalah Bu Lydia. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Ibu Lydia senang sekali berjumpa dengan anak-anak pagi hari ini. Sudah lama Ibu tidak menjumpai kalian. Wah, yang dulu masih kecil, sekarang pasti sudah besar-besar. Anak-anak, hari ini Ibu senang sekali karena melihat anak-anak semua ceria, semangat, dan sehat semua. Ibu harap kalian juga dapat mengikuti firman Tuhan hari ini dengan baik. Mari kita dengar. Suatu ketika di sebelah rumah ada seorang anak yang bernama Cika. Anak ini baik hati. Nah, anak ini senang membantu mamanya. Dia hidup bersama mamanya dan beberapa binatang peliharaannya. Suatu ketika, Cika sangat jengkel kepada kucing yang ada di dekat rumahnya, yang suka lewat ke rumahnya. Kenapa dia jengkel? Karena kucing ini senang mencuri makanan Cika. Kalau siang hari Cika merasa lapar, masuk ke dapur dan melihat, ambil makanannya. Wah, ikanku hilang. Mama, kucing itu mencuri makananku lagi. Nah, anak-anak tahu kucing nakal ini senang sekali mencuri makanan Cika. Meskipun setiap hari Cika suka mengusir kucing itu, tapi tetap saja dia datang dan
masuk ke dapur, kadang ke ruang makan. Nah, suatu hari anak-anak, Cika duduk di teras rumahnya. Ibunya membeli sepotong kue. Nah, Cika mau makan kue. Enak ya kuenya. Tapi kucing nakal itu kembali datang dan menunggu duduk di depan Cika. Nah, lihat tuh kucingnya. Seakan-akan kucing itu menunggu minta kue yang dimakan Cika. Wah, tentu saja Cika tidak mau memberikan kuenya kepada kucing. Dia mengusir kucing itu. Ayo, bus, pergi. Kucing nakal, pergi. Anak-anak tahu apa yang dilakukan kucing itu. Kucing itu tidak pergi, tapi malah mencakar tangan Cika. Tentu saja Cika merasa sakit. Aduh, sakit mama. Aduh, wah, aduh, tanganmu dicakar oleh kucing nakal itu. Mama, bukannya aku harus terus memberi makanan pada kucing itu setiap dia datang ke sini, bukan? Tentu saja mamanya menjawab, iya Cika, tentu kamu tidak usah memberi makan kucing itu setiap kali dia datang. Kucing itu memang nakal. Nah, tentu saja mamanya membetulkan sikap Cika. Anak-anak tahu, kita seringkali bersikap seperti kucing nakal itu. Kita suka sekali meniru tingkahnya yang nakal. Coba, ada yang ingat apa ya kenakalannya? Kalau kita minta mainan kepada papa, atau kita sedang minta permen kepada mama, terus mama atau papa bilang, nggak boleh, atau bilang, nanti ya, tunggu. Apa yang dilakukan oleh kita? Oh, kita seringkali rewel, protes, marah-marah, mogok, lalu nangis. Wah, pokoknya aku minta mainan itu. Nah, kita mulai rewel, bahkan apa, mogok. Kalau dibangunkan pagi gak mau bangun, padahal sudah waktunya pergi ke sekolah minggu. Anak-anak tetap memejamkan mata, tetap duduk, gak mau bangun. Nah, itu adalah nakal, ya kan? Itu nakal. Nah, apalagi ada yang bermain game pada saatnya bersekolah. Nah, gak boleh. Anak-anak tahu hal itu adalah nakal. Kita akan belajar anak-anak dari sikap kenakalan itu juga seperti waktu kita berdoa. Berdoa bukanlah suatu alat untuk meminta dan meminta saja. Bukan suatu alat untuk memerintah Tuhan agar mengabulkan semua keinginan kita. Jadi anak-anak ingat, kita kalau berdoa, kita tidak boleh selalu harus keinginan kita yang harus dituruti. Sepertinya memerintah Tuhan untuk mengabulkan semua permintaan kita. Hari ini kita akan belajar berdoa dari sebuah kisah di dalam Alkitab yang akan kita baca sebentar ini. Kita akan baca Alkitab dari kitab Nehemia, kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai 7. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab dan kita akan baca bersama-sama dari kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai 7.
Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Bapak ini adalah salah satu orang yang dibawa pergi jauh dari negara asalnya di Yehuda ke Persia. Di Persia ini tidak ada bait Allah, tetapi Bapak ini tetap berdoa kepada Tuhan. Tiap hari dia masih berdoa, dari pagi, malam, dia tidak pernah lupa minta berkah dari Tuhan. Anak-anak, Bapak ini adalah seorang yang rajin bekerja. Di negara asing ini, dia tetap rajin bekerja, sehingga dia mendapat kepercayaan dari raja. Dia dijadikan menjadi juru minum raja. Apa itu juru minum? Juru minum adalah orang yang membuatkan minuman bagi raja setiap hari. Juga dipercaya untuk mencicip makanan yang akan dihidangkan bagi raja. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kesehatan raja. Dia menjaga agar rajanya tetap sehat. Nah, anak-anak tahu tugas ini berat. Tapi Bapak ini dengan sukacita tiap hari berdoa, mohon perlindungan Tuhan, mohon Tuhan memberkati dia sehingga dia dapat bekerja dengan baik, sehingga dia bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Suatu ketika, saudara dan teman-temannya dari Yehuda datang mengunjunginya di Persia. Tentu saja dia merasa senang. Tetapi anak-anak tahu, kabar yang dibawa oleh saudara dan teman-temannya ini bukanlah kabar yang menyenangkan, tetapi kabar yang buruk, yang tidak menyenangkan sama sekali. Oh, Bapak ini mendengar berita itu, dia sedih sekali. Dia berdoa dan berkabung berhari-hari. Ternyata apa yang dibawa oleh teman-temannya itu? Rupanya berita tentang tembok kota Yerusalem dirobohkan oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang yang tidak menyukai mereka. Temboknya runtuh, anak-anak. Bahkan gerbang-gerbang pintu kota Yerusalem dibakar oleh musuh.
Nah, tentu saja Bapak ini sangat sedih mendengar kabar itu. Teman-teman dan saudaranya sangatlah ketakutan jika tiba-tiba mereka akan diserang oleh musuh. Berhari-hari dia berdoa dan mohon ampun dari Tuhan. Mengapa mohon ampun? Anak-anak tahu, jika berbuat dosa, hubungan dengan Tuhan akan putus. Jadi, harus minta ampun dulu agar dapat berdoa lagi kepada Tuhan. Mengapa mohon ampun dari Tuhan? Anak-anak tahu, jika berbuat dosa, hubungan kita dengan Tuhan akan putus. Kita tidak bisa lagi berdoa kepada Tuhan. Jadi, kalau kita minta ampun, Tuhan yang Maha Kasih dan Tuhan yang Maha Penyayang akan mengampuni dosa-dosa kita. Coba kita akan mendengarkan apa yang didoakan oleh Bapak ini ketika berdoa. Anak-anak mau dengar dia berdoa? Mari kita dengarkan. Tuhan yang Maha Kasih, saya minta ampun karena saya telah berlaku nakal. Saya tidak baik. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudaraku, dosa-dosa bangsaku. Kami sering sekali tidak menurut kepada perintah Tuhan. Kami seringkali melanggar aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, kiranya Tuhan menaruh belas kasihan pada kami. Nah, kemudian Bapak ini melanjutkan anak-anak dengan doanya. Hati saya sangat sedih Tuhan. Saya rindu akan kota kelahiran saya, di negara saya di Yehuda. Saya rindu akan Yerusalem. Saya ingin sekali pulang ke rumah, membantu saudara-saudara saya, membantu teman-teman saya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Tapi saya tidak punya apa-apa. Saya tidak mampu mengerjakannya sendiri. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya sangat membutuhkan bantuan dari Raja. Tolonglah saya ya Tuhan. Berilah hikmat kepada saya ketika saya berdoa, ketika saya bekerja, agar saya dapat bekerja dengan baik dan mendapat belas kasih dari Raja. Ketika saya bekerja, saya boleh mendapat belas kasih dan pertolongan dari Tuhan. Demikianlah anak-anak, setiap hari Bapak ini berdoa, memohon ampun dan memohon pertolongan dari Tuhan agar dia dapat bekerja dengan baik. Hingga suatu hari ketika dia berangkat bekerja ke istana raja, Bapak ini kembali bekerja dengan rajin. Dia membuatkan minuman dan menyediakan makanan bagi raja. Terlihatlah raja dan permaisuri sedang duduk di atas tahtanya. Ketika Nehemia memberikan minuman dan raja menerima, raja menyapanya, "Hai Nehemia, mengapa wajahmu murung? Apakah engkau sedang sakit?" Wah, Nehemia kaget sekali. Waduh, dia cepat-cepat berdoa, "Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong saya agar saya mendapat belas kasih dari Raja." Nehemia tidak mau berbohong, anak-anak. Nehemia langsung
menyembah raja dan berkata, "Ampunilah saya Raja, ampunilah saya. Saya tidak sakit, tetapi saya sedang bersedih hati." Mengapa Nehemia takut anak-anak? Karena kita kalau sedang melayani raja, wajahnya tidak boleh murung atau bersedih. Jika raja tidak suka dengan sikap kita, Nehemia bisa dihukum oleh raja. Atas pertolongan Tuhan dan kemurahan dari Tuhan, raja tidak marah. Kemudian tanya, "Kenapa kamu tidak sakit, kok wajahmu murung?" Nah, anak-anak tahu, Nehemia melanjutkan ceritanya. "Raja, saya memang sedang bersedih karena negeri tempat asal saya di Yerusalem sudah dihancurkan oleh musuh. Tembok-tembok kota sudah dibakar, dihancurkan oleh musuh-musuh. Bahkan pintu gerbangnya sudah dibakar habis. Teman-teman dan saudara-saudara saya sangat takut jika mereka diserang oleh musuh ke dalam kota. Saya ingin pulang ke Yerusalem, Raja. Saya ingin membantu teman-teman dan saudara-saudara saya untuk membangun tembok kota Yerusalem. Di sana ada bait Allah, tempat kami berdoa, juga sudah rusak. Ampuni Raja jika saya sudah berbuat salah." Anak-anak, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa sudah menggerakkan hati Raja Artasasta. Raja tidak marah kepada Nehemia. Raja mengabulkan semua permintaannya. Raja memperbolehkan Nehemia kembali ke Yerusalem. Bahkan ketika Nehemia memohon bantuan untuk minta balok-balok kayu dari juru taman Persia di istana, Raja mengizinkannya dan memberikannya kepada Nehemia. Raja mengizinkan karena balok-balok kayu itu akan dipakai untuk membangun pintu gerbang kota Yerusalem. Bahkan Raja mengabulkan permohonan Nehemia yang lain. Raja menulis surat kepada pembesar-pembesar di daerah tempat Persia yang akan dilewati oleh Nehemia, agar Nehemia boleh pulang ke rumahnya, boleh pulang ke negaranya dengan selamat. Luar biasa anak-anak. Raja juga melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menyuruh pengawal-pengawal pasukannya, panglima perangnya, untuk mengawal Nehemia kembali ke Yerusalem, agar Nehemia di perjalanan dapat sampai dengan selamat di Yerusalem. Luar biasa. Anak-anak tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Juga Tuhan juga mengampuni semua dosa-dosanya. Nah, Nehemia masih mengatakan, semuanya ini tidak dapat terjadi jika tanpa pertolongan dari Tuhan. Anak-anak, belajar dari kisah tadi, apa yang dapat kita pelajari? Coba, yang pertama, jika kita sedang jauh dari gereja, kita tidak dapat pergi ke gereja, tidak dapat pergi ke sekolah minggu, kita tidak boleh lupa berdoa. Kita harus setiap hari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Anak-anak semua di rumah tidak boleh lupa pagi, siang, malam. Kita boleh terus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa bukan sesuatu alat untuk meminta dan meminta terus kepada Tuhan.
untuk mengabulkan semua permintaan kita. Jadi berdoa bukan alat untuk memerintah Tuhan mengabulkan semua keinginan kita. Kita harus berserah, Tuhan akan melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Yang ketiga, jika kita berdoa, kita tidak boleh lupa minta ampun kepada Tuhan untuk kenakalan-kenakalan yang telah kita perbuat setiap hari. Apa itu kenakalan? Kita suka bersungut-sungut, kita suka ngomel, kita suka marah-marah, mogok, protes, menangis, terus membantah kepada nasihat papa dan mama. Semua itu adalah dosa. Anak-anak tahu, kenakalan-kenakalan adalah dosa yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Jadi, agar kita bisa berdoa dengan baik, kita dapat bercakap-cakap dengan Tuhan, kita harus minta ampun terlebih dulu untuk dosa-dosa yang telah kita perbuat. Yaitu, Tuhan, kita minta ampun, sudah nakal, sudah bersungut-sungut, sudah marah-marah, sudah rewel. Lalu apa lagi? Mengganggu adik, mengganggu kakak, tidak nurut pada papa dan mama, suka membantah. Nah, kita harus berdoa minta ampun dulu pada Tuhan. Kalau anak-anak tahu, jika berbuat dosa, hubungan dengan Tuhan akan putus. Seperti jika kita menggunakan telepon atau HP, kita akan menggunakannya, mendengar suaranya, tidak ada yang tersambung, putus tidak tersambung. Jadi kalau kita sudah minta ampun kepada Tuhan Allah, Tuhan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan pasti akan mengampuni semua kenakalan kita. Karena anak-anak tahu, Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha sayang, Tuhan yang maha kuasa. Dia akan mengampuni semua dosa-dosa kita jika kita mau mohon ampun kepadanya. Nah, jika sudah kita minta ampun, hubungan kita dengan Tuhan akan tersambung lagi. Seperti telepon yang akan kita gunakan. Kita bisa lagi menekan dan bisa bercakap-cakap. Kita bisa mendapat jawaban. Kita bisa berbicara apa saja. Nah, anak-anak tahu, jika kita sudah tersambung kembali dengan Tuhan, kita bisa duduk dan bercakap-cakap lagi dengan Tuhan. Ingat, berdoa ada huruf yang dapat anak-anak ingat. D, O, dan A. Apa itu D? D dari duduk, sikap duduk. Kemudian O adalah omong-omong, bercakap-cakap, berbicara. A, dengan Allah, dengan Tuhan Allah, dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, jika kita ingat huruf D-O-A, berarti kita akan bisa lagi duduk dan berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan Allah. Anak-anak, jika anak-anak ingat akan doa, kalau kita ingat kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan, kita harus dengan sikap yang baik, dengan berbicara yang baik, dengan kata-kata yang manis. Tidak boleh nakal, tidak boleh rewel. Nah, anak-anak, kita akan menghafal ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur 51 ayat 3. Itu akan bacakan ya. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Ibu ulangi. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu.
hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Nah, anak-anak, kita sudah menghafal. Ayat hafalan ini akan dikumpulkan hari Selasa pada guru masing-masing di kelasnya. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Ampunilah ya Tuhan, dosa dan kesalahan serta kenakalan kami. Meskipun kami masih kecil, kami ingin menurut pada firman Tuhan. Tolong ya Tuhan, berkatilah Papa, Mama, kakek, nenek, Bapak dan Ibu guru yang membimbing kami, agar mereka boleh membimbing kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Nah, anak-anak, kita akan membuat aktivitas hari ini untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari tadi. Anak-anak belajar tentang berdoa, memohon ampun, memohon belas kasih dari Tuhan. Nah, siapkan kertas. Di sini ada kertas seperti ini, dilipat jadi 2. Kemudian telapak tangan kita diletakkan, kemudian dilukis dengan menggunakan pensil. Digaris, selesai, dan ingat, kelingking, posisi kelingking ada di sebelah lipatan kertas, seperti ini. Kertas. Jika sudah selesai, kita akan mengguntingnya. Menggunting, hati-hati sampai di posisi kelingking, kertasnya jangan sampai putus, supaya anak-anak nanti bisa tetap tangannya tersambung. Nah, ini yang sudah jadi. Ibu sudah potong. Ini seperti ini tadi tangannya. Kemudian gunting semua, tetapi yang di posisi kelingking masih nempel di lipatan, jadi bisa dibuka. Seperti kalau kita tangannya kita tutup untuk berdoa. Nah, gunanya anak-anak, setelah itu anak-anak harus tulis apa kenakalan hari ini yang diperbuat oleh anak-anak, hingga kita boleh minta ampun di dalam doa kita. Nih, supaya tidak lupa. Misalnya tadi sudah marah karena dinasihati oleh papa, kita nggak mau, kita marah-marah. Tulis di situ. Tadi sudah marah-marah. Nah, kertas ini kita tempelkan di telapak tangan. Kalau tadi sudah cengeng atau rewel, kita tulis juga rewel. Taruh lagi di sini. Mungkin hari berikutnya kita cengeng. Nah, tulis lagi, tempel sini. Ketika berdoa, kita ingat bahwa kita punya tangan yang tertutup dan kita buka. Oh, hari ini kita harus berdoa minta ampun sama Tuhan. Tadi saya sudah cengeng. Nah, waktu berdoa ini di bawah untuk kita belajar berdoa, mohon ampun, mohon belas kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih, puji syukur pada Tuhan
anak-anak sudah mendengarkan hari ini dengan baik dan manis, dengan sangat tertib. Kita sudah mendengar dan membawanya di dalam ingatan kita. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Hanya dengan pertolongan Tuhan saja anak-anak dapat melakukan semuanya itu. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa sekali anak-anak ya firman pagi hari ini ya, firman Tuhan. Benar Pak Yanto. Kali Gina semakin mengerti betapa pentingnya kita itu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Iya, karena adik-adik itu kalau berdoa harusnya adik-adik itu tahu bahwa tidak cuma minta, tidak cuma memaksa Tuhan aku mau ini, aku mau itu, tidak. Tapi yang lebih utama kita berbicara sama Tuhan, mohon ampun. Kita minta ampun karena kita sudah berbuat salah, ya Kak ya? Iya benar. Betul, seperti tadi, seperti Bapak Nehemia yang ketika dia sedih, dia mau berdoa, dia memohon ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkan dan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Benar Ya, Pak Yanto. kalian juga bisa melakukan itu. Iya, dan adik-adik, oleh karena itu mulai sekarang hendaknya kita untuk semakin hari semakin rajin berdoa sehingga kasih Tuhan Yesus senantiasa ada untuk kita semua. Pak Yanto. Pak Yanto, ini kita udah mau selesai nih. Wah, rasanya semangat seperti baru mulai ya kita ya. Nah, kalau gitu sebelum kita menyelesaikan ibadahnya, kita mau nyanyi sama-sama, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Lagu Yes. apa? Kasih Yesus Manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Adik-adik, sekarang setelah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Ya, hari Kak Regina, Kak Lia, Pak Yanto, berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, penuh Amin. sukacita, belajar yang rajin, Amin. tetap semangat, dan yang terpenting untuk rajin berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami bisa memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa. Tuhan, kami mulai saat ini mau belajar untuk rajin berdoa, untuk memohon senantiasa pertolongan-Mu, memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Dan biarlah hari-hari kami senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan-Mu.
Berkati juga buat Bapak Mama kami dalam pekerjaan dan setiap tugas yang mereka kerjakan dan juga dalam mendidik kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bye, happy Sunday. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bye bye. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bye-bye. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk
dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bye, happy Sunday. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bye. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Bye. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Thank you. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, mesti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.